pernahkah kita mencoba mengingat akan masa lalu kita? 9 bulan lamanya kita hidup dalam kandungan ibu. Ya, ibu biasa kita panggil dengan panggilan bunda. Ibu atau bunda selalu membawa kita kemanapun ia pergi. Tak pernah ia berpikir untuk meninggalkan kita walaupun hanya sejenak. Lalu kita pun lahir dengan tangis pertama kita menyapa dunia ini. Bunda pun selalu ikhlas merawat kita dengan penuh kasih sayang. Kadang kita telah begitu saja mengambil waktu istirahatnya dengan tangis kita di malam hari, mengganti popok kita yang basah, memberikan kita air susu asinya ketika kita lapar, dan kita hanya bisa menangis saja ketika itu. Kita selalu diayung, dipangku dan ditimang-timang. Lalu apa balasan kita waktu itu? Apa balasan kita waktu itu? Kita sering membuat basah baju bunda dengan air kencing kita, dan bunda pun tak pernah sekalipun memarahi kita. Tak pernah. Usia kita pun beranjak perlahan. Ingatkah ketika hari pertama kita masuk sekolah? Ingatkah? Setiap pagi bunda selalu memandikan kita, menyuapi kita, lalu mengantarkan kita dan menunggui kita di depan sekolah kita. Bunda begitu sabar mengiringi hari kita di sekolah, dan kita hanya bisa bermain ketika itu. Lalu ketika kita beranjak remaja, bunda pun tak henti mengkhawatirkan kita ketika kita sering pulang terlambat di malam hari dengan berbagai alasan. Bunda hanya menatap dengan penuh cemas, padahal mungkin kita hanya bersenang-senang di luar saja. Ingatkah kita pada saat hari raya Idul Fitri tiba? Ingatkah? Sering bunda membelikan kita baju, sepatu, celana baru, dengan harapan kita akan merasa senang. Ingatkah pula apa kata kita ketika itu? Ingatkah? Ah, bajunya udah kuno, enggak mau bunda, enggak mau. Bunda enggak tahu selera anak muda. Dan bunda hanya tersenyum saja mendengar ocehan kita. Saat kita mengenal cinta akan sesama, sering kita membohongi bunda hanya untuk bisa bertemu dengan orang yang kita cintai di luar sana. Dan bunda pun tak pernah lepaskan kasih sayangnya untuk kita. Ketika bunda bilang, "Nak, mestinya kamu sekolah dulu yang benar, nak. Sekolah dulu, jangan dulu berpacaran." Lantas kita hanya menjawab, "Bu, saya udah gede, Bu, saya udah besar. Ibu jangan terlalu mengatur saya dong." Bunda hanya tersenyum dan menatap kita dengan penuh kasih sayang ketika itu. Apakah kita ingat saat kita memasuki bangku kuliah? Ingatkah saat kita akan kuliah? Bunda dengan penuh semangat memberikan biaya kuliah kita yang setinggi langit. Lalu mungkin kita juga hanya bersenang-senang saja dengan dunia yang sedikit beranjak dewasa. Dan ketika kita butuh uang untuk menuntaskan hasrat cinta kita, cinta anak muda kita, sekali lagi kita sering membohongi bunda dengan mengatakan, "Bu, saya butuh uang tambahan, Bu, untuk beli buku ini dan itu. Kira-kira sekian ratus ribu, Bu. Bahkan sekian juta, Bu." Lalu kemudian bunda hanya bilang, "Nak, apa tidak bisa dicicil, nak?" Kita dengan segera menjawab, "Enggak bisa, Bu, enggak bisa, harus sekali bayar." Kita tak pernah tahu apa yang ada di benak bunda ketika itu. Jika saja bunda tahu bahwa itu hanyalah alasan kita semata, karena mungkin saja yang sebenarnya adalah kita butuh uang untuk mentraktir atau menyenangkan pacar tersayang saja. Dan ternyata bunda selalu saja menyanyi dan berusaha mempercayai kita. Ingatkah pada saat kita lulus kuliah, kita mungkin bisa melihat betapa bangganya bunda kita mendapati anaknya sudah menjadi seorang sarjana, menangis penuh haru bahagia bunda ketika itu. Lalu tak lama setelah itu tiba-tiba
Kita berkata pada bunda, Bu, sekarang saya sudah dewasa, saya ingin menikahi si Anu karena saya mencintai dia, boleh kan Bu? Mungkin bunda akan bilang, Nak, mestinya kamu mencari kerja dulu, Nak. Lalu setelah sedikit mapan, mungkin kamu bisa menikah. Lalu apa jawab kita? Bu, kalau ibu percaya, saya sanggup untuk memberikan makan dia tanpa ibu kasih. Saya harap ibu tidak melarang niat saya untuk menikahi sekarang. Saya sudah dewasa, Bu, bukan anak kecil yang segalanya harus ibu perhatikan dan ibu atur. Dan lagi-lagi demi kasih sayangnya terhadap kita, maka bunda pun sekali lagi meluluskan keinginan kita, sekaligus memberikan kita sedikit bekal untuk mengarungi biduk rumah tangga kita nanti. Tak berapa lama setelah itu, kita pun merasa sanggup untuk hidup terpisah dari beliau, dari bunda. Maka sekali lagi kita merajuk pada bunda. Pada saat bunda sudah memasuki hari tuanya, kita pun meninggalkan dia dalam hari-hari senjanya. Dan bunda tak pernah meminta kita untuk menemaninya karena bunda pikir anaknya sudah mempunyai kehidupan sendiri. Bertahun-tahun kita meninggalkan bunda, dan mungkin hanya setahun sekali saja kita menengok dia. Itu pun juga pada saat hari raya saja. Lalu ketika bunda sakit di hari tuanya, mungkin bunda mengharapkan kasih sayang anaknya bisa sedikit menghibur dia. Tapi sering kita mengabaikan harapan bunda. Kita mungkin merasa direpotkan hanya dengan mengurusi seorang wanita tua yang sudah tak berdaya itu. Maka dengan tanpa ragu, kita lagi-lagi antarkan bunda pada sebuah panti jompo. Kita tinggalkan bunda dengan segala harapannya terhadap kita. Lalu pada saat Allah hendak menjemput dia, kita mungkin sedang tenggelam dalam kehidupan yang sudah menyita sebagian hati nurani kita. Hingga suatu hari terdengar bunyi dering telepon yang memberikan kabar bahwa bunda kita telah tiada. Bunda kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan, yang rahimnya kita tempati selama 9 bulan, yang darahnya kita hisap, yang sering kita teteskan air matanya, yang sering kita gores hatinya, telah tiada, telah meninggalkan kita. Dan aku pun tak berani bilang bahwa mungkin saja hati kita sudah bebal dan telinga kita sudah tuli akan kenyataan ini. Ada sesal mungkin di sana, sesal yang tak akan terbalas dengan sejuta tetesan air mata kita. Dan kita pun hanya meratapi kepergian bunda kita. Ya bunda, bunda yang melahirkan kita, bunda yang mendidik kita, menyayangi kita dengan segenap kasih sayang, bunda yang tak terperi ketulusannya. Sesal yang tiada guna ketika kita tahu bunda pergi bersama setitik harapan bunda bahwa dia ingin anaknya ada ketika hembusan nafasnya yang terakhir memutuskan kehidupannya. Dan kita hanya terpekur menatap bekunya batu nisan bertatahkan nama bunda di sana. Itu pun juga jika masih ada secuil nurani kita yang masih berwarna putih. Bunda, kutuliskan ini untuk mengenang engkau, mengenang bunda, bahwa bunda adalah pembawa surga buat anaknya. Mungkin ini tak semua benar, tapi tak mustahil ini terjadi dan ada di dunia ini. Bunda, aku menyayangi bunda seperti aku menyayangi surganya. Maafkan anakmu ya bunda, belum cium anakmu selalu. Fahri.